Ini dia, Den Dimas. Halo, Mas. Emang selalu melekat lah ya di hati, oh Defender tuh ya dari dulu kayak gitu. Istriku itu suka banget sama Defender. Jadi pas nih, jadi minta izinnya gampang. Ya emang justru itu yang membuat Defender jadi everlasting lah ya. Ini adalah sebuah mobil asal Inggris yang punya mesin tangguh, bentuknya kotak-kotak, dan juga dia punya harga bekas yang tinggi. Ini dia, Land Rover Defender tahun 1996, varian yang pickup soft top. Nah, bisa dibilang ya, mobil ini tuh harga bekasnya tinggi banget. Mungkin kalian kaget, yaitu dari 900 sampai 1 miliar. Bayangin, mobil tahun 90-an ya, tapi harga bekasnya udah 1 miliar. Dan kalau kalian nyadar ya, mobil ini tuh sering banget tau masuk ke film-film Hollywood. Sedikit sejarah sama mobil ini. Land Rover Defender itu pertama kali muncul pada tahun 1983 di Inggris. Awalnya dibuat untuk utility atau mobil pekerja keras yang tiap harinya dipakai tempur. Entah itu untuk ngangkut-ngangkut sawah, untuk niaga, bahkan ada yang dipakai untuk militer. Versi awalnya itu dibuat dari tahun 83 sampai tahun 90 yang punya beberapa varian, yaitu varian 90, 110, dan 127. Angka tersebut menandakan wheelbase mobil itu sendiri dalam satuan inci. Versi keduanya itu diproduksi dari tahun 90 sampai tahun 2016 dengan banyak pilihan mesin. Ada yang 2800 cc buatan BMW, 5000 cc buatan Jaguar, 2400 cc buatan Ford, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang perjalanan Land Rover Defender ini panjang banget. Bahkan pada tahun 2020, Land Rover Defender hadir generasi terbarunya yang kini jauh lebih modern, canggih, dan juga bertenaga. Jadi sebenarnya mobil ini tuh punya banyak varian ya. Ada yang 2 pintu kayak gini, ada yang 3 pintu, ada yang 5 pintu, ada yang wagon, bahkan ada yang dipakai untuk keperluan militer karena dia punya 4x4 yang sangat tangguh. Unit yang kita review ini variannya cukup langka karena pertama dia soft top, dia pick up, dan mesinnya ini masih murni buatan Land Rover, yaitu TDI 300 2500 cc turbo diesel. Karena Land Rover yang agak baruan ya, terutama yang tahun 2000-an ke atas, itu udah pakai mesin BMW, Jaguar, sama mesin Ford. Nah, kali ini gue nge-reviewnya ditemenin sama yang punya. Yang punya kebetulan seorang YouTuber dan juga seorang motovlogger. Ini dia, Den Dimas. Halo Mas. Apa kabar Mas? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, ini mobilnya gagah banget Mas. Alhamdulillah ya Mas ya, lumayan. Mas, bisa diceritain nggak Mas sejarah ngedapetin mobil ini tuh kenapa? Kenapa ya? Sebenarnya karena emang dari dulu tuh aku emang udah suka sama Land Rover. Iya. Jadi kebetulan dulu kakakku sendiri aja tuh dulu pengurus LRCI, Land Rover Club Indonesia. Jadi emang mungkin selalu melekat lah ya di hati, oh Defender tuh ya dari dulu kayak gitu, kepengen lagi. Sampai akhirnya istriku itu suka banget sama Defender. Dia sebenarnya nggak ngerti mobil, cuman dia suka Defender. Jadi pas nih, jadi minta izinnya gampang. Terus habis itu yaudah deh iseng-iseng nyari. Ketemu deh si unit hijau satu ini. Dan jadi ini ya sudah. Tahun 96 versi pickup soft top ya. Versi pickup betul, orang sini nyebutinnya batok lah ya. Batok. Soft topnya di belakang, Iya. benar pakai warna brown. Ini hijaunya kita sebutnya namanya Galway Green. Oh, Galway Green. Ini emang warna bawaannya. Jadi warna aslinya memang hijau. Iya. Gitu. Terus habis itu waktu ngebangun ini tuh aku sama temanku yang nemenin bangun ini mikir konsep apa ya gitu yang kayaknya di Defender Batok 90 belum ada nih gitu, setidaknya di sini. Terus kita kepikiran kayaknya konsep Defender trimline namanya XS. Jadi bukan yang basic banget ya, bukan yang paling tinggi, agak tengah lah. Oh, tengah, tipe tengah. Nah, tipe tengah tuh jadi warnanya begini, metalik, terus grillnya sama ini silver. Sebenarnya tuh trim itu nggak ada tuh di pickup. Lalu kita pikir, boleh lah buat lucu-lucuan. Oke, akhirnya jadilah ini ya. Jadilah mobil ini. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, untuk pasaran tipe yang ini harganya bekasnya berapa sih? Sejujurnya sebenarnya kalau dibilang berapa tuh Defender sebenarnya agak gelap. Iya. Gitu ya. Balik lagi tergantung kondisi gitu, terus tergantung tipenya juga kayak gimana. Mungkin roughly ya, mungkin sekitar 8 atau 9. Nah, terakhir sempat ada yang di atas 1. Oke. Gitu. Cuman ya itu karena tuh kalau original kali ya. Iya, jadi udah kebayangkan ya banyak banget yang
suka sama nih mobil, jadi harganya udah wah banget lah ya. Padahal ini mobil 90-an loh, tapi bisa semahal itu, keren juga. Lumayan, aku juga bingung, nggak tahu kenapa. Ya sudahlah ya. Sekarang kita akan bahas bagian depannya nih. Setuju gak sih Mas, yang ngebuat Land Rover Defender ini gagah tuh gara-gara desainnya yang serba mengotak gitu? Setuju banget. Jadi emang Land Rover Defender ini kan dari mulai Land Rover seri satunya selalu mengkotak kan. Iya, kotak-kotak banget. Ini kotak-kotak banget, kayak tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus. Iya. Dia emang justru itu yang membuat Defender jadi everlasting lah ya. Iya, desainnya Udah- abadi. Iya. Abadi banget, setuju banget yang udah berabadi dah. Di sini yang nggak kotak tuh cuma lampunya doang, sama logonya doang, bulat-bulat. Bener, cuman lampu doang kayaknya, sama Iya. logonya doang yang emang oval, sisanya pasti kotak. Iya, ini kotak, itu kotak. Bener-bener semuanya kayaknya tegak lurus 90 derajat sih mobil ini. Dan kalau bisa dilihat material bumpernya ini kuat juga ya. Jadi maksudnya kalau buat adu tabrak sih, Ya jangan sampai ya jangan sampai. Nggak mau nabrak. nyobain. Cuman emang Land Rover kan emang sebenarnya kan dibikin untuk tangguh kan ya, Iya. gitu. Sebenarnya dari dulu untuk farming. Jadi ya dibuat bentukannya emang kayak begini inilah kira-kira. Oke, sama basicnya ini kan sebelumnya belum ada AC-nya, cuman untuk ya karena kita tinggal di Jakarta dan Tangsel ya. Jadi matahari tuh bener-bener persis sejengkal di atas kita. Jadi udah dimodifikasi pakai AC. Betul. Nah, tapi sebenarnya sebelum dipakein AC, bisa dilihat di bagian depan itu ada bodi yang bisa dibuka. Nah, itu aliran anginnya bisa masuk ke dalam ya Mas ya? Betul, ventilasinya itu balik lagi juga emang udah dari Land Rover series sudah ada gitu ya. Jadi ini masih berfungsi nih. Jadi kalau misalnya kita dorong dari dalam, dia akan kebuka, Oke. bikin angin masuk gitu ya. Coba mungkin kalau di Inggris anginnya angin winter ya. Iya. Kalau di sini kan sama aja ya. Betul. Jadi panas lagi ya. Iya. Kemarin udah pakai AC sih. Oke. Nah, gue tuh penasaran banget sama lihat desain sampingnya. Mas, kita lihat sampingnya. Boleh dong, ya, Mas. ayo dong. Sini kita lihat samping. Nah, sekarang kita udah ada di tampak sampingnya nih. Tetap ada Land Rover ciri khas yang lamanya. Jadi bentuknya ini tuh bener-bener mengkotak-kotak banget dan ada tanda-tanda las titiknya ya. Betul, jadi emang Land Rover Defender ya semenjak series 2 gitu ya kalau nggak salah, dia udah ada nih lekukannya di sini nih. Nah, Land Rover series 1 sih itu bener-bener datar, bener Iya, flat banget. Nah, mereka udah ada di sini sampai Defender yang paling baru sekarang pun mereka tetap semacam mempertahankan lah ya, tetap Iya. ada segininya juga. Iya. Nah, omong-omong, ini pelek bawaan atau udah diganti, Mas? Nah, kalau ini pelek udah kita ganti. Oke. Jadi ini peleknya kalau kita nyebutannya Defender NAS atau North American Style. Oke. Gitu ya. Ada juga di Land Rover Discovery 1. Nah, kenapa kita ganti ini? Karena emang pengen kelihatan lebih agak muda lah ya. Oke. Pengen pelek alloy. Gitu. Tapi sebelumnya kaleng ya, pelek Kaleng. Nah, di sini ada stiker TDI itu menandakan mesinnya yang udah 2500 cc ya. Dan Betul. itu masih buatan Land Rover ya. Betul. Jadi sampai Land Rover TD5 yang terakhir itu masih buatan Land Rover. Kalau untuk footstep ini emang udah bawaan ya, jadi masuknya lebih gampang. Iya betul. Jadi footstep ini sebenarnya aksesoris tambahan. Iya. Cuman emang salah satu aksesoris yang gayanya Land Rover kayak gini banget deh dari Oke. dulu gitu. Jadi sebenarnya ini foldable. Siap. Karena emang mobil ini kan cukup tinggi ya. Buat istriku kalau misalkan naik, kalau nggak ada itu sih sangat kesusahan. Dan yang saya suka sih masih ada ciri khas mobil tuanya itu talang air sih ya. Betul, Nah, ini talang airnya talang masih airnya ada. lucu. Dan masih lempeng juga karena kan rata-rata udah pada penyok-penyok. Alhamdulillah masih lumayan lah. Iya. Atapnya masih kondisinya masih oke. Dan kalau beli mobil tua kan rata-rata kan PR itu kan di karat ya, di Setuju, kropos. Nah, setuju. waktu Mas ngedapetin tuh itu ada rusty free atau masih ada karatnya? Alhamdulillah sih waktu aku dapetin mobil ini kondisinya oke gitu ya. Pas aku cek kolongnya, oh ternyata sasisnya udah direkondisi lah ya. Iya. Udah hitam, udah rapi, udah bersih. Karat-karat sih untungnya udah nggak ketemu. Jadi ya aku lumayan senang lah dapat mobil ini, kondisinya oke banget. Kalau karat-karatan itu susahnya ngelas, dan ini kan bodinya aluminium. Nah, kan? Jadi ada beberapa bengkel yang bisa, tapi ada juga yang nggak bisa. Nah, ini tuh saya suka banget sama karakter mobil ini karena setahu saya ya belakang itu bisa diubah-ubah mau soft top atau mau hard top. Nah, ini bisa gak sih Mas? Jadi bener banget nih, ini memang soft top kan. Nah, ada juga sebenarnya opsi hard top, tapi sebenarnya itu opsi dari aftermarketnya yang aluminium gitu. Kalau misalkan yang bener-bener mau hard top, biasanya masuknya ke wagon. Jadi 90 tapi wagon. Kalau misalkan aku mau ngubah jadi wagon nih gitu, aku bisa banget nih nggak ngelepas ini, nyari parts yang wagonnya, ditempel, dibaut, mungkin ada yang beberapa dikotak-katik sedikit gitu ya. Ganti pintu, basically udah jadi 90 wagon gitu. Wah, ini kalau misalkan mau soft top lagi, lepas ini, cari rangka soft topnya dari depan sampai belakang juga bisa kalau mau. Nah, ini kan bagian samping nih. Gue juga penasaran sama bagian belakang. Boleh. Mas, kita lihat Let's bagian go, let's belakangnya, go. Mas.
kita udah ada di bagian belakangnya, dan kalau saya lihat-lihat emang sebenarnya belakangnya basic ya. Dia emang mementingkan utility ya. Jadi cuma tersedia ada pintu belakang sama softtopnya ada kaca aja ya. Ya basic sih emang Defender dari dulu ya bisa dibilang nggak berubah lah ya. Iya. Ya udah ya begini aja sih gitu, lampu-lampu bahkan sampai Defender Puma bisa dibilang ya lampu-lampunya posisinya hampir sama gitu, cuman beda bentukannya aja. Jadi emang Defender nih makanya banyak banget Defender yang tahun-tahun tua di facelift lah. Jadi Defender yang baru karena emang sebenarnya masih possible. Sama ini saya masih ada yang belum tahu. Sebenarnya di sini handle yang ini tuh fungsinya buat apa sih? Ya sebenarnya sih bisa buat banyak ya, bisa buat nyantol-nyantolin atau bahkan juga bisa buat pijakan kaki kalau misalnya kita mau buat akses sesuatu yang di atas gitu. Sebenarnya sih basically sih ya di mobil ini apa ya dibilang ada aksen untuk kenyamanan mata gitu ya. Untuk keindahan sih kayaknya nggak ada ya. Semuanya pasti ada fungsinya lah mobil ini. Iya, ada fungsinya. Defender emang dibikin tuh kayak gitu itu sih. Oke. Sama untuk mud flap ini tambahan atau udah bawaan mobil ini? Bawaan. Udah bawaan mobil, cuman udah aku ganti yang baru sih. Jadi kurang lebih belakangnya begitu ya. Basic emang untuk utility. Kita akan bahas interior, tapi sebelum bahas interior, kita akan bahas mesinnya dulu nih. Mas, kita buka kap mesinnya ya, Mas. Ayo. Ya. Jadi yang saya tahu ini mesin 300 TDI 2500 cc turbo diesel, benar ya? Sudah turbo diesel. Iya. Kalau gue lihat-lihat ya di spesifikasi internet itu tenaga sekitar 111 sampai 122 horsepower. Nah, pertanyaan saya untuk di Indonesia ini ya, khususnya Jakarta, ngerawatnya gampang nggak sih, Mas? Jadi sebenarnya kalau ditanya gampang atau enggak, sebenarnya mesinnya sendiri itu cukup simpel. Iya. Populasi Land Rover gitu itu juga sebenarnya cukup banyak dan beli parts dari luar negeri itu sebenarnya gampang banget. Aku udah beberapa kali beli, ya sebenarnya seminggu pun nyampe lah dari luar negeri, dari UK. Nah, jadi memang kalau secara bengkel dia memang sayangnya kurang banyak gitu ya. Terlebih dari Jakarta Selatan tuh agak susah tuh. Kalaupun ada, biasanya pun ngantri. Cuman other than that sih mobilnya sebenarnya sih cukup basic sih ya gitu. Mobilnya memang in general basic, nggak ada electrical yang susah banget gitu ya. Jadi sebenarnya sih cukup aman aja sih mobilnya. Sama untuk bahan bakar ini kan dieselnya masih diesel jadul lah ya. Berarti ini isinya masih bisa solar busuk dong ya? Sebenarnya masih bisa kalau mau, cuman kalau dari Jakarta nyarinya kayak udah nggak mungkin sih. Yeah. Kalau penyakit mesin 300 TDI spesifik ya, ke 300 TDI itu sebenarnya kalau udah overheat. Headnya itu banyak yang bilang kurang kuat lah headnya kalau udah sampai dipakai lama dan overheat gitu ya. Cuman sih kalau pengalamanku sejauh ini, yang memang aku pakai ini juga pun nggak pernah jauh ya gitu, buat deket-deket aja sih aman-aman aja sih kalau deket-deket doang. Gitu. Sama ini kan kita kan suka warawiri Jakarta lah ya, cuacanya kan panas. Nah untuk cooling system itu ada yang di-upgrade gak, Mas? Sejauh ini sih sebenarnya sih aman-aman aja ya gitu, karena memang ya Defender sendiri ini lumayan cukup oke mesinnya ya. Ciri khas Land Rover lah ya, rembesan oli itu hal yang biasa. Jadi kalau punya Land Rover parkir di garasi dan di garasi udah loh kok ada yang hitam-hitam di bawah ya, itu ciri khas Land Rover lah ya. Iya, jadi buat indikator bahkan berarti masih ada olinya kalau udah ada yang netes. Bahkan itu sampai dibikin meme ya kalau kayak gitu. Selalu, itu udah terkenal banget Land Rover seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa lah. Kalau misalkan orang-orang bilang kalau nggak ada yang rusak nggak usah dicari untuk dibenerin. Gitu. Untuk transmisi berarti ini udah 5 speed ya, Mas? Kalau untuk udah 5 speed, udah pasangannya emang 300 CDI, jadi gigi mundurnya itu ada di bawahnya 5. Oke. Nah, gitu guys mesinnya. Sekarang gue penasaran sama interiornya. Ada apa aja sih fiturnya? Boleh. Langsung masuk aja. Mas, izin masuk ke interiornya. Ayo, let's go. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Land Rover Defender tahun 96 ini. Dan sepertinya ini udah banyak yang di custom ya, Mas? Sebenarnya kalau dibilang di custom sih cuma ada satu bagian doang. Sisanya sebenarnya lebih ke arah dibalut sih. Oke. Jadi ini keadaan dapatnya emang gue begini, udah dibalut dengan kulit ya. Tapi standarnya Land Rover Defender ya memang kayak gini. Oke. Gitu bentukannya, hanya dibalut aja. Biasanya sih emang plastik keras gitu. Tambahannya paling cuma ada yang speaker di sini doang ini. Karena sudah bisa lo lihat kan emang aslinya sebenarnya nggak ada tempat untuk speaker. Iya. Jadi akhirnya ditambahin speaker yang di sini di armrest ini.
Ya cukup lah buat dengerin lagu. Dan ada cup holder juga nih, enak nih buat tamu. Betul, karena aslinya yang nggak ada, cuman emang Iya. storage space-nya segede gini. Bahkan Iya. fitur area storage ini yang segede gini nih masih dipertahankan sampai Land Rover yang paling baru. Dan kalau ngomongin standarnya ya, memang secara dashboard itu desainnya sangat fungsional banget ya. Contohnya nih, ini kan banyak tempat penyimpanan nih ya. Sama di sini ada asbak kan, orang dulu kan Betul. merokok. Sisanya ya udah gitu doang. Sisanya ya udah, nggak bener-bener nggak ada head Ini unit. nggak ada nih lubang-lubang Iya. kosong buat ventilasi biasanya. Jadi ya emang mobil yang basic banget Basic, Defender itu iya. ya. Heeh. Dan begitu juga klaster instrumennya, takometernya nggak ada, cuma ada speedometer sama suhu ya. sama Betul, bensin. jadi emang ini betul lagi nih yang basic banget kan. Iya. Sampai TD5 masih begini, tapi sampai yang mesin baru yang Puma baru deh dia berubah Oke. total tuh. Oke. Dashboard berubah, ini berubah banget lah. Kalau yang ini masih benar-benar basic banget. Tapi sih yang saya duduk ya ini tinggi banget sih posisi nyetirnya ya. Betul, itulah enaknya mobil-mobil kayak gini tuh ya, commanding position banget kan. Iya. Tinggi, jadi kita bisa ngeliat jelas kemanapun. Masih tergolong nyaman lah untuk mobil utility sih menurut saya sih. Masih cukup oke lah ya. Masih cukup oke. Masih cukup oke lah ya. Oke. Gitu. Sekarang kita akan melakukan test drive nih, keliling-keliling sini aja, ya kan? Let's go. Nah, kali ini kita lagi test drive Land Rover tahun 96 bersama Denny Mas. Nah, Mas, aku mau nanya nih Mas, ini Yoi. posisi nyetirnya emang kayak gini ya? Jadi cuman sliding sama reclining aja ya? Betul, mobilnya tuh emang bisa dibilang kan simple banget ya. Iya. Jadi emang nggak banyak yang bisa diutak-atik sih. Iya. Dan emang kalau ngomongin driving position, mobil ini paling enak itu kalau buka kaca, Mas. Oh, buka kaca sambil gini tangannya Nah. ya? Oh iya. Tangannya emang harus sambil keluar. Oke. Ngerasain angin sepoi-sepoinya ya? Betul, jadi emang ini mobil yang kayak gini deh. Cocoknya buat nyantai ya, bukan buat orang yang lagi buru-buru ya? Betul, mobil ini kalau dibilang bisa buru-buru apa enggak, kayaknya cepetan naik motor aja kali Cepetan ya. naik motor ya. Nah Mas, untuk setirnya ini bawahnya udah power steering atau belum? Atau steering by power? Ini sudah, alhamdulillah sudah power steering. Alhamdulillah udah power steering. Jadi sudah tidak steering by power lagi. Jadi untuk dipakai di Jakarta nggak terlalu nyiksa lah ya. Sebenarnya nggak terlalu sih, Iya. karena power steeringnya enteng dan Iya. kemudian koplingku ini sebenarnya udah diutak-atik, jadi Iya. sudah lebih enteng lagi. Oke. Karena sebelumnya Defender tuh sebenarnya cukup berat koplingnya. Tapi ini power steering masih hidrolik ya. Ya, Which is sebenarnya lebih awet sih. betul, Dan yang uniknya itu klaksonnya itu ada di tempat sen, betul ditekan. sekali. Fun fact juga sebenarnya G-Class yang lama itu juga ada yang di sini klaksonnya. Ada masanya kali ya klakson-klakson tuh Iya, iya. di sini. Iya bener. Gimana Mas rasanya? Nggak jelas kan? Rasanya sih sebenarnya masih bisa dibilang mobil karena nih legroom masih ada meskipun sempit ya. Sempit karena memang kan sekarang ada AC nih. Oh iya. Jadi aslinya kan mobil ini emang sebenarnya nggak ada AC. Oh. Legroomnya sebenarnya lega, cuma karena ada Iya. AC gini, jadi akhirnya ya sempit lagi kan. Tapi Gitu. overall sih kalau diduduk di sini tuh bener-bener commanding banget, tinggi banget. Kayak saya pernah nyoba Land Cruiser FJ40 kurang lebih Betul. setinggi itu. Kalau ditarik-tarikan sih emang gitu doang tuh. Oke. Tapi sebenarnya memang yang saya baca spesifikasi ya dari mesin dieselnya ini ya seperti mesin-mesin diesel lainnya. Jadi bukan dibuat untuk performa tapi torsi. Jadi buat ngangkut beban-beban ya. Tuh karena kan emang Land Rover kan ya dibuat untuk sebenarnya untuk pekerja lah Iya, ya. ngangkut-ngangkut sawah gitu. Betul banget. Jadi emang mobilnya dibuat torsi banget. Terus kalau kita ngomongin handling itu kayaknya udah nggak perlu dibahas lagi karena ini kan mobil tinggi banget. Maksudnya yang pakai mobil ini buat kenceng-kenceng tuh siapa sih gitu? Kalau dibilang handling mobil ini ya udahlah ya. Iya. Maksudnya belok mobil tetap utuh itu alhamdulillah banget. Betul. Cuman emang Defender itu salah satu ciri khasnya juga adalah Iya. mobilnya itu sebenarnya radius putarnya gede sekali, Mas. Oh, jadi muter baliknya repot Susah ya? banget. Cuman ini beruntung banget ini kan yang 90. Iya. Karena short wheelbase, Iya. jadi terasa lebih mudah. Oh iya, kebantu wheelbase yang pendek, yang seri 90 ya. Betul. Tapi bandingan suspensinya nggak terlalu keras-keras amat loh. Ya sebenarnya cukup lah. Cukup lah. Dan ini kan emang karena utility, jadi Iya. di belakang kalau ada barang sebenarnya lebih enak. Iya. Dan apalagi bannya tebel kan. Dan sebenarnya kalau yang 110-nya Iya. akan lebih enak lagi. Karena Oke. lebih panjang ke belakang, lebih beban di belakang ada juga kan. Oke. Itu kerasa ketika ngautin polisi tidur, jalanan jelek. Kalau yang long wheelbase sebenarnya lebih enak. Oke. Gitu.
Mas, ini persnelingnya ini udah pakai Synchromesh atau belum sih, Mas? Udah. Sebenarnya ini kan Defender yang tahun-tahun agak tengah lah ya, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga gitu. Tapi kalau dibilang Synchromesh-nya udah ada sebenarnya. Oke. Dan ini patternnya udah 1, 2, 3, 4, 5. Oh, udah kelihatan. R-nya itu di belakang 5. Oke. Kalau pakai mesin sebelum ini dan transmisi generasi yang sebelum ini, R-nya tuh di sebelah 1. Oh, oke. Kayak pakai 6 speed ya. Tapi overall kalau udah pakai Synchromesh, pindahin giginya itu udah enak banget sih. Karena kalau yang nggak pakai tuh agak susah masuk mesti pakai feeling. Betul. Waktu itu aku pernah nyobain bahkan mobil tahun 1903 ya. Lama Belum banget. ada teknologi Synchromesh, itu susah banget tuh. Iya. Aku nggak nyobain nyetir sih, cuman temanku yang nyetirin. Waktu hancur banget susahnya kayaknya. Iya, makanya. Oke guys, jadi segitu dulu kita review dan test drive-nya mengenai Land Rover tahun 96 ini. Menurut gua ya, mobil ini tuh selain cocok jadi mobil hobi, tapi cocok juga jadi mobil investasi. Karena harganya tuh semakin tahun semakin naik. Jadi untuk para PDG, langsung aja hunting mobil ini. Jadi terima kasih banyak ya Mas dan Dimas kita udah boleh nge-shoot, nge-review mobil yang legenda ini. Waduh, sama-sama loh. Siap.